Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lean Whitening dimanapun berada. Jangan lupa bantu tekan tombol like dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1926 sampai bab 1930. Ketika Zhang Ermao mendengar ini, dia merasa lega. Ia tidak memiliki kemampuan lain, namun ia sangat berpengalaman dalam beradaptasi dengan keadaan dan berbicara dengan bebas. Lagi pula, apa yang mereka lakukan dalam profesinya bergantung pada otak dan mulut mereka. Terkadang ketika Anda bertemu turis yang tidak terlalu pintar, Anda bisa menggunakan sedikit keberhasilan untuk menipu uang orang lain ke kantong Anda sendiri. Namun terkadang jika Anda bertemu dengan turis yang lebih pintar, dengan keterampilan menipu Zhang Ermao, Anda biasanya berhasil memenangkannya. Jadi, dia segera berkata kepada Ye Chen dengan percaya diri, "Tuan Ye, jangan khawatir. Saya pasti akan menggunakan keterampilan seumur hidup saya. Oh tidak, saya pasti akan menggunakan semua keterampilan saya untuk membantu Anda menangani masalah ini." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Apakah Anda sudah membawa semua barang yang saya minta Anda bawa, Zhang?" Ermao dengan cepat menunjuk ke tas besar berisi barang-barang yang dibawanya dan berkata dengan rajin, "Jangan khawatir, Tuan Ye, semua hal yang saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan ada di sini." Ye Chen berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Oke, ambil semua barangmu dan ikuti aku." Pada saat ini, Ki Bernard Arnault, seorang remaja, sedang duduk di sofa di Presidential Suite di Istana Buckingham, merajuk. Meski pernah menjadi orang terkaya di dunia dalam daftar Forbes, ia tidak murah hati. Menginap 3 hari di Presidential Suite di Istana Buckingham menghabiskan biaya 6 juta. Tindakan terang-terangan membunuh tamu dengan pisau besar ini membuat Bernard Arnault sangat marah. Maklum, untuk Presidential Suite setingkat Jinling Buckingham Palace, harga normal retailnya tidak akan melebihi 20.000 hingga 30.000 sehari. Jika sesekali ada diskon maka harganya hanya akan lebih rendah. Sebab, harga rumah naik hampir 100 kali lipat dalam 3 hari ini. Bernard Arnault dapat dengan bertanggung jawab mengatakan bahwa ini jelas merupakan Presidential Suite termahal di dunia, tidak ada yang lain. Karena dia telah ditipu begitu banyak uang, lelaki tua itu duduk di sofa dan terus mengeluh kepada kepala pelayannya, "Beraninya kamar Presidential Suite di tempat kecil seperti ini, hotel bintang 5, dijual dengan harga mahal, seperti Burj Al Arab bintang 7 di Dubai. Harga Presidential Suite teratas kurang dari 1/10 harganya, dan Presidential Suite di sana jauh lebih baik daripada di sini dalam hal luas dan dekorasi." Kepala pelayan berkata tanpa daya, "Tuan, cara mereka apakah Anda tidak mengerti? Saya hanya ingin memanfaatkan antusiasme semua orang terhadap ramuan peremajaan ini dan mencoba menghasilkan banyak uang. Harga rumah sangat mahal sehingga mereka mengenakan biaya 10.000 euro untuk sekali pencucian. Mereka adalah dianggap bandit dan perampok di abad pertengahan. Mereka tidak begitu kejam." Bernard Arnault mengangguk sedikit dan berkata dengan ekspresi tidak senang, "Demi pil peremajaan, saya hanya bisa menahannya untuk saat ini, pengurus rumah tangga." Bertanya buru-buru, "Tuan, apakah ramuan peremajaan ini benar-benar ajaib?" "Tentu saja," Bernard Arnault berkata dengan serius. Keluarga kerajaan Nordik mengungkapkan seluruh riwayat kesehatan Ratu Tua kepada kelas atas. Ratu Tua telah diracuni untuk sudah lama sekali, dan kandungan racun dalam tubuhnya sudah sangat tinggi. Begitu tinggi, kepala tim medis saya dengan cermat mengevaluasi semua catatan medis dan percaya bahwa dalam kasus tersebut, meskipun tim medis terbaik di dunia berkumpul bersama, mustahil untuk menyelamatkannya. Tapi dia hanya makan dengan sebagian kecil dari pil peremajaan, racun dalam tubuh telah dihilangkan seluruhnya, dan fungsi tubuh juga telah meningkat secara signifikan. Ini sangat luar biasa. Saat dia berbicara, Bernard Arnault berkata dengan terpesona, "Sebagian kecil dari pil peremajaan memiliki efek yang begitu kuat,
saya tidak dapat membayangkan efek ajaib seperti apa yang akan dihasilkan oleh seluruh pil peremajaan. Pengurus rumah tangga mengangguk sedikit dan berkata, karena keluarga kerajaan Nordik telah mengungkapkan catatan medis Ratu Tua, saya khawatir seluruh Eropa kelas atas di dunia sangat menginginkan pil peremajaan. Persaingan di pelelangan lusa mungkin akan sangat sengit. Bernard Arnault terbatuk beberapa kali dan berkata dengan sedikit lemah, saya tidak dapat mengontrol sebanyak itu lagi. Lobektomi terakhir telah menyebabkan penurunan kebugaran fisik saya yang serius. Jika saya terus seperti ini, saya mungkin tidak akan hidup selama 5 tahun. Jadi saya bertekad untuk mendapatkan pil peremajaan kali ini. Setelah itu, Bernard Arnault berkata lagi. Pengaturan penyelenggara kali ini juga sangat licik. Mereka pertama-tama membagi ramuan peremajaan menjadi 4, dan melelang keempat ramuan peremajaan tersebut di lokasi. Pertama, penawar yang berhasil juga akan diminta untuk meminumnya saat itu juga. Pada saat itu, saya akan memiliki kesempatan untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saksikan efek sebenarnya dari pil peremajaan. Jika seperempat dari pil peremajaan bisa memiliki efek yang jelas, maka saya dapat menawar dengan lebih percaya diri untuk seluruh pil peremajaan yang terakhir, Bernard Arnault mengatakan dia menderita kanker paru-paru stadium awal beberapa tahun yang lalu. Karena ditemukan lebih awal, dokter melakukan lobektomi pada dia, menghilangkan salah satu dari 5 lobus paru-parunya. Namun yang tidak disangkanya adalah 2 tahun kemudian, ia kembali didiagnosis mengidap tumor paru-paru, sehingga atas saran dokter, ia menjalani lobektomi kedua. Kini, meski tumor di tubuhnya telah diangkat seluruhnya, ia juga kehilangan 2 lobus paru-parunya, yang sangat mengganggu kondisi fisiknya. Apalagi Bernard Arnault masih harus khawatir dengan kambuhnya sel kanker. Lagi pula ia sudah pernah kambuh 1 kali. Jika terulang kembali, ia mungkin tidak bisa lagi melakukan reseksi, pengobatan radikal, dan hanya bisa memilih pengobatan paliatif. Jika demikian, umurnya akan berkurang drastis. Jadi kali ini, dia bertekad untuk mendapatkan pil peremajaan. Pada saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi di dalam kamar. Kepala pelayan Bernard Arnault segera berdiri dan mendatangi pintu dan membukanya sedikit. Saat ini, ada 2 pria, 1 tinggi dan 1 pendek, berdiri di luar pintu. Yang tinggi adalah Ye Chen, dan yang pendek adalah Zhang Ermao. Ketika pengurus rumah tangga melihat bahwa Ye Chen tidak mengenakan seragam pelayan, dia bertanya dengan heran, "Siapa kamu?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Saya manajer bisnis penyelenggara lelang. Saya perlu datang dan berbicara dengan Al tentang beberapa hal. Silakan berkomunikasi dengan Tuan Nuo." Kepala pelayan bertanya dengan curiga, "Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah anggota staf? Apakah Anda memiliki dokumen yang relevan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Anda pasti sudah melihatnya ketika Anda datang. Seluruh istana Buckingham sekarang berada di bawah darurat militer. Tidak mungkin bagi staf non-internal untuk masuk, dan saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya di sini atas nama bos kita. Ada hal-hal yang sangat penting yang harus dikomunikasikan kepada Tuan Arnault terlebih dahulu. Jika tidak maka akan mempengaruhi Tuan Arnault untuk berpartisipasi dalam pelelangan lusa." Ketika pengurus rumah tangga mendengar Ye Chen mengatakan ini, kewaspadaannya banyak menghilang. Ketika mereka datang, mereka memang melihat pekerjaan keamanan hotel. Setiap penumpang yang masuk harus memeriksa barang bawaannya dan melalui pemeriksaan keamanan penuh dan registrasi. Memang sangat ketat, kalau bukan karena stafnya, itu akan terjadi, mustahil untuk menyelinap masuk. Jadi, dia membuka pintu dan membawa kedua orang itu masuk. Pada saat yang sama, dia memperkenalkan Bernard Arnault di sofa. "Tuan, keduanya adalah staf lelang. Mereka bilang ada hal penting yang ingin mereka bicarakan dengan Anda." Wawancara. Bernard Arnault mengangguk sedikit melihat Ye Chen dan Zhang Ermao. Yang satu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memiliki ekspresi tenang, sementara yang lain agak gugup.
jadi dia menebak bahwa Ye Chen yang tinggi pastilah pemimpin keduanya. Jadi, dia memandang Ye Chen dan berkata, "Tuan, jika ada yang ingin Anda katakan, tolong beritahu saya." Ye Chen memandang ke arah Bernard Ailnold, tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Ailnold, bos kami meminta saya untuk datang dan merekomendasikan beberapa barang antik Tiongkok kepada Anda. Lihatlah apa yang lebih Anda minati. Dari segi harga, saya akan melakukannya, pasti memberimu diskon tertentu." Bernard Ailnold tidak menyangka bahwa dua orang yang datang itu sebenarnya ada di sini untuk menjual barang. Tiba-tiba dia bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Apa maksudmu? Kamu masih melakukan door-to penjualan pintu?" Ye Chen mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Itu benar. Dan ini adalah layanan penjualan dari pintu ke pintu khusus untuk Anda." Setelah mengatakan itu, Ye Chen melambai ke Zhang Ermao di sampingnya dan berkata, "Ayo, Zhang Ermao, keluarkan semua barang bagus yang telah Anda kumpulkan dan tunjukkan kepada Tuan Arnold." Zhang Ermao dengan cepat membentangkan tas besarnya di tanah. Saat Zhang Ermao biasanya mendirikan kiosnya, dia biasanya menggunakan taplak meja besar yang banyak potongannya. Jika cuaca berangin atau hujan, atau pembeli datang untuk melunasi rekening, dia cukup mengambil keempat sudut taplak meja, melemparkannya ke bahunya, dan melarikan diri. Apalagi setelah pusat perhatian berlalu, buang saja paket ini ke tanah dan Anda bisa segera memulai bisnis. Pastinya wajib dimiliki untuk berpergian di rumah dan mendirikan warung. Bernard Arnold tidak menyangka bahwa dia akan melakukan perjalanan ribuan mil untuk berpartisipasi dalam lelang ramuan peremajaan kelas atas, hanya untuk menghadapi promosi penjualan dari pintu ke pintu tingkat rendah. Dia menunjuk ke kain Zhang Ermao, mengerutkan kening dan berkata, "Sampah macam apa ini?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Semuanya adalah barang antik yang tak ternilai harganya." "Apa?" Bernard Ailnold segera menunjuk ke sebuah perunggu, botol anggur dan bertanya, "Gelas perunggu ini kakinya patah, lihat lebih dekat, isinya semua plastik." Zhang Ermao menunduk, panik, dan buru-buru berbisik. Dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, ini, kualitas kumpulan barang ini tidak terlalu bagus. Saya kira saya baru saja mengemas semuanya dan secara tidak sengaja merusaknya." Setelah mengatakan itu, dia bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, orang asing tua ini sangat pintar. Apa yang harus saya lakukan jika rahasianya terbongkar sekarang?" Zhang Ermao keluar untuk menipu dan menculik. Yang paling dia takuti adalah rahasianya terbongkar saat itu juga atau dia tertangkap saat itu juga. Transaksi fokus pada jual beli, dan seluruh waktu dihabiskan sebelum konsumen membayar. Oleh karena itu, dalam pemahamannya tidak boleh ada kesalahan sebelum membayar pesanan. Jika terjadi kesalahan maka pelanggan akan rugi total. Namun, Ye Chen tidak mempedulikan hal ini. Dia berkata langsung kepada Zhang Ermao, "Jangan bicara dulu, biarkan aku yang melakukannya." Setelah mengatakan itu, Ye Chen langsung mengambil botol anggur perunggu imitasi plastik dan memperkenalkan Bernard Arnold dengan sangat serius. "Arnold Tuan, ini anggur botol yang merupakan replika satu-satu dari budaya perunggu dinasti Sang Cina kita. Kalian juga tahu kalau perunggu di negara kita adalah peninggalan budaya yang sangat-sangat berharga dan sama sekali tidak mungkin untuk diedarkan dan dijual. Jadi kita hanya bisa menjual ini sejenis botol anggur. Saya menjual replika kerajinan tangan tersebut kepada Anda teman-teman asing." Saat dia berbicara, Ye Chen menunjuk ke sudut yang hilang dan menjelaskan, "Anda tahu, alasan mengapa kami menggunakan plastik sebagai bahan mentah adalah sebagai respons terhadap konservasi energi, perlindungan lingkungan, dan konsep netralitas karbon dan puncak karbon saat ini sedang hangat di seluruh dunia. Plastik mungkin tampak tidak berharga, namun terbuat dari bahan yang mudah terurai dan tidak menimbulkan polusi apapun terhadap lingkungan, kerajinan tangan yang benar-benar ramah lingkungan." Kata di sini, Ye Chen melanjutkan, "Biasanya,
kami akan menjual produk ini seharga 18 juta. Tetapi seperti yang Anda lihat, sekarang produk tersebut telah menjadi produk cacat, jadi saya akan memberi Anda diskon tertentu, 1.788 jika Anda ambillah. Setelah Zhang Ermao mendengar ini, sphinkter kandung kemihnya menegang karena ketakutan, dan dia hampir tidak bisa mengeluarkan setetes pun urin. Dia melihat ekspresi Ye Chen, seolah-olah dia disambar petir dan merasa ngeri. Pada saat ini, dia hampir ketakutan setengah mati, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dalam hati, apa yang Tuan Ye lakukan. Harga pembelian barang ini hanya 1 yuan 80, tapi dia menjualnya seharga 18 juta, ini bukan yang akan dia lakukan, membunuh orang, ini akan menjadi lingci. Ekspresi Bernard Arnault seperti anjing di bawah sinar matahari, dan dia melambai tangannya kesal dan berkata, Oke, aku mohon kamu tidak menghina IQ-ku lagi. Kamu pergi. Tolong buang semua sampah di kamarku dan semua ini. Aku tidak butuh semua itu. Tidak perlu, ekspresi Ye Chen tiba-tiba berubah dingin dan dia mencibir. Itu benar-benar tidak perlu. Maaf, Tuan Arnold, jika Anda tidak membeli produk ini dari kami, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Apa? Bernard Arnold bertanya dengan marah. Saya sudah lulus tinjauan pendaftaran Anda, dan saya sudah membayar biaya pendaftaran. Selain itu, saya juga membayar biaya kamar 6 juta. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Harus membatalkan kualifikasi saya untuk pelelangan. Ye Chen berkata tanpa basa-basi, karena Anda tidak ada distribusi. Ketika Bernard Arnault mendengar dua kata ini, seluruh tubuhnya membatu. Setelah saat itu, dia kembali sadar dan berseru, ini adalah pertama kalinya saya mendengar bahwa Anda harus mendistribusikan barang ketika Anda berpartisipasi dalam pelelangan. Konyol sekali. Ye Chen tertawa ketika saya pergi ke toko Anda untuk membeli tas. Kamu masih harus membagikan barangnya. Mengapa kamu tidak datang kepada kami untuk membeli pil peremajaan? Sambil berkata, dia mengeluarkan kwitansi konsumsinya dan mencibir. Ayo, lihat, jika saya pergi ke toko Anda untuk membeli tas senilai lebih dari 100.000 yuan, Anda akan dipaksa untuk membagikan barang senilai 1 juta yuan, dan barang yang dibagikan adalah barang yang telah terjual selama beberapa tahun, sampah yang tidak dapat dijual dan merupakan tertutup debu. Bos kita juga menerapkan apa yang telah dia pelajari dan pelajari sepenuhnya dari strategi bisnis Tuan Arnold. Bernard Arnault melirik daftar belanjaan, dan ekspresinya tiba-tiba berubah, lebih buruk daripada makan kotoran. Distribusi adalah aturan tak terucapkan yang sudah mapan dalam industri barang mewah. Bernard Arnault telah lama akrab dengan aturan tak terucapkan ini, dan bahkan menghasilkan banyak uang dengan mengandalkan aturan tak terucapkan ini. Tapi dia tidak menyangka Ye Chen akan menggunakan trik ini untuk memberontak melawan para jenderal hari ini. Apalagi situasi distribusi yang tertera di daftar belanjaan ini sungguh menipu. Sebuah tas ternyata dijual dengan barang yang harganya 6 kali lipat, gila banget. Jadi, dia berkata dengan ekspresi malu, ini, sejauh yang saya tahu, kuota alokasi normal hanya beberapa kali lebih tinggi dari harga umum. Untuk paket lebih dari 100.000 yuan, alokasinya hanya 200.000 yuan. Sudah cukup, saya tidak tahu mengapa kita harus mengalokasikan 1 juta barang di sini. Mungkin itu perilaku toko itu sendiri. Ye Chen melambaikan tangannya, kamu tidak perlu untuk menjelaskannya banyak. Sekarang bos kami hanya memberi Anda dua pilihan. Jika Anda ingin mengikuti lelang pil peremajaan, Anda harus menyelesaikan pendistribusian barang. Jika tidak, kami akan mengatur prosedur check-out untuk Anda sekarang, dan kami akan mengembalikan Anda setiap sen dari semua biaya yang Anda bayarkan. Bernard Arnault berkata dengan cepat, hanya industri barang mewah yang memiliki aturan untuk distribusi, dan distribusi di industri barang mewah juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Harga banyak barang tidak dinaikkan oleh merek kami, tetapi oleh pihak luar. Spekulan berspekulasi mengenai harga tinggi,
seperti jam tangan dan Nautilus milik Patek Philippe. 10 tahun yang lalu, harga publik kurang dari 20.000 euro. Namun sekarang harga yang beredar di pasar melebihi 60.000 euro, yang berarti telah meningkat beberapa kali lipat, dan keluaran merek ini juga terbatas. Jadi kami hanya dapat mengisi kesenjangan antara harga publik dan harga jual sebenarnya melalui distribusi. Ini adalah situasi normal, Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Kenapa? Sepotong Nautilus bernilai ratusan ribu sudah cukup. Kalau itu produk panas, harus didistribusikan. Bagaimana dengan pil peremajaan kita? 200 orang kaya hanya bisa ambil total 2 pil. Bukankah ini berarti banyak? Apakah itu lebih populer daripada Nautilus? Maka itu juga seperti Nautilus. Itu akan memerlukan distribusi barang, dan lebih banyak barang. Bukankah itu wajar? Aku, Bernard Arnault terdiam sesaat. Jika didasarkan pada logika bahwa barang langka harus didistribusikan jika layak huni, maka wajar saja jika pil peremajaan perlu didistribusikan. Bernard Arnault tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya sekaligus. Tepat ketika wajahnya memerah dan tidak tahu harus berbuat apa, kepala pelayan di samping tiba-tiba berkata, "Tuan, pil peremajaan Anda memang lebih berharga. Itu benar. Tapi ini lelang, jika pil peremajaan Anda ada di sana adalah harga umum yang tetap. Jadi jika Anda meminta alokasi barang berdasarkan harga umum ini, kami akan menerimanya. Tetapi lelang Anda sudah untuk penawar tertinggi. Lalu mengapa Anda perlu mengalokasikan barang tambahan untuk lelang itu?" Kapan Bernard Arnault mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Dia menepuk pahanya dan berkata dengan keras, "Ya, ini lelang. Saya belum pernah mendengar ada lelang yang membutuhkan persediaan tambahan." Ye Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, dengan sambil tersenyum, "Kalau begitu kamu terlalu banyak berpikir. Saya tidak meminta kamu untuk langsung mendistribusikan barang pil peremajaan. Lagi pula, kamu belum mendapatkan pil peremajaan. Saya meminta kamu untuk ikut serta dalam pil peremajaan. Jika Anda memenuhi standar alokasi kami, Anda dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Jika Anda tidak memenuhi standar alokasi ini, maka saya minta maaf. Silakan belok kanan ketika Anda keluar, dan silakan pergi." Ekspresi Bernard Arnault sangat jelek, dan dia berseru, "Kalian hanyalah perampok." Ye Chen bertanya balik, "Apakah kami merampokmu? Ini adalah prinsip kerjasama sukarela. Kami akan mendistribusikan barang bersama Anda di toko. Aturannya persis sama. Jika Anda adalah bersedia mendistribusikan barang, Anda dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Jika Anda tidak mau bekerja sama, maka Anda tidak dapat berpartisipasi." Pada titik ini, Ye Chen berkata dengan dingin, "Adapun aturannya, saya sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Punya itu, sekarang saya beri waktu 2 menit untuk memikirkannya. Jika Anda masih menolak untuk mendistribusikan barang, saya akan meminta satpam bekerja sama dengan Anda untuk check out, dan saya akan langsung mengatur armada untuk membawa Anda ke bandara." Bernard Arnault berkata, "Sekarang saya akhirnya menyadari bahwa saya menjadi sasaran dan melakukan pembalasan. Hanya karena aturan distribusi tokonya, bos di balik lelang pil peremajaan kini ingin menggunakan ini untuk pamer pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak punya cara untuk membantah, karena ini adalah aturan di tokonya. Asal modelnya populer pasti ada stoknya, kalau tidak stok ya tidak bisa. Tanpa kebijakan distribusi ini, bagaimana dia bisa menjadi orang terkaya di dunia, meski dia hanya duduk di sana sebentar?" Memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengangguk dengan marah, menunjuk ke botol anggur perunggu imitasi plastik, dan bertanya dengan depresi, "Apakah masalah ini hilang setelah saya membeli ini?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Kenapa? Mungkin, bukankah? Kamu lihat aku mengambil tas besar." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke salah satu damar palsu dan berkata, "Lihat ini, ambar terbentuk selama periode kapur. Apakah kamu melihat ada kalajengking besar di dalamnya? Sangat jarang ada kalajengking seutuhnya yang jatuh ke dalam sepotong damar. Aku menjualmu 80 juta, bukankah itu banyak?"
Bernard Arnault hampir pingsan dan berseru, ini itu palsu, bahkan 3 anak berusia 1 tahun tahu itu palsu. Ada apa dengan yang palsu? Ye Chen bertanya dengan percaya diri, tidak bisakah aku menjual yang palsu kepadamu? Aku, Bernard Arnault benar-benar kali ini mogok dan berseru, katakan saja secara langsung, berapa banyak uang tambahan yang Anda perlukan untuk memaksa saya membayar sebelum Anda puas? Ye Chen berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Saya tidak suka mendengarkan apa yang Anda katakan. Saat kita membuka pintu untuk berbisnis, yang penting adalah kesediaan Anda dan kesediaan saya. Saya pikir Anda harus mau bekerja sama sebelum saya mencocokkannya untuk Anda. Jika Anda tidak bersedia, saya tidak akan melakukannya itu. Aku akan memaksamu. Ini sama dengan peraturan di tokomu. Bernard Arnault mengangguk dengan sedih dan berkata tanpa daya, "Oke. Aku tidak cukup teliti dalam kata-kataku, biarlah. Katakan saja, untuk satu harga, berapa banyak barang yang harus saya cocokkan agar masalah ini berakhir?" Ye Chen tersenyum sedikit, memandang Zhang Ermao, dan bertanya, "Ermao, apakah Anda punya barang bagus di sini? Cepat dan perkenalkan kepada Tuan Erno." Perkenalan. Zhang Ermao biasanya menipu banyak orang, tapi kali ini dia dibingungkan oleh wahyu Ye Chen. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak tahu harus mulai dari mana. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan jijik, mengambil benda putih persegi dari tumpukan, dan bertanya kepadanya, "Zhang Ermao, apa ini?" Zhang Ermao berkata dengan canggung, ini. Melihat rasa kurang percaya dirinya, Ye Chen langsung berteriak keras, "Kamu selalu melakukan ini, 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 ini kulit kepala berkata, kembali. "Ketuan Ye, ini adalah segel giok nasional. Luar biasa." Ye Chen mengacungkan jempol dan memujinya. Lalu menoleh ke Bernard Arnault dan berkata, "Tuan Arnault, saya baru saja mendengarnya. Benda ini disebut segel giok Chuangwo. Menurut legenda, itu diukir oleh Qin Shi Huang dan dipesan oleh Li Si. Ini adalah salah satu peninggalan budaya paling berharga di Tiongkok. Ini sangat penting. Saya memperkirakan pasti tidak akan tersedia dengan harga kurang dari 3 hingga 5 miliar. Berbicara tentang ini, Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Tapi jangan berpikir itu terlalu mahal, nilai barang ini memiliki banyak ruang untuk dihargai. Mungkin 2 kali lipat dalam waktu kurang dari 2 tahun. Saat itu, kita mungkin masih bisa untuk membelinya. Aku akan membelimu kembali dengan harga 2 kali lipat." Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen buru-buru berkata, "Tentu saja. Saya berkata itu mungkin karena kami tidak berjanji untuk membelinya kembali." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, ditambahkan, juga, seperti yang baru saja saya katakan, segel giok nasional ini adalah benda yang legendaris. Karena ini adalah legenda, secara alami tidak mungkin membedakan yang asli dari yang palsu. Jadi kami tidak berjanji untuk menjaga keasliannya. Bernard de Arnault tersenyum sedih dan bertanya pada Ye Chen, "Tuan, Anda dapat menghasilkan uang dari saya, tetapi Anda tidak perlu menghina IQ saya, bukan?" Ye Chen berkata sangat serius, "Apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu mengatakan itu? Saat kita berbisnis, yang kita perhatikan adalah integritas. Seperti kata pepatah, integritas adalah dasarnya. Karena saya ingin menjual barang ini kepada Anda, saya harus menjelaskan situasinya kepada Anda dengan jelas. Kalau tidak, jika ada perselisihan, itu akan menjadi keuntungan bagi Anda dan saya. Itu tidak baik. Jadi Anda harus mengenali barang ini, pastikan tidak apa-apa, dan Anda bersedia membelinya dan tidak mau menyesal, maka saya akan menjualnya kepada Anda."
Bernard Arnault benar-benar pingsan. Dia akhirnya memahami pendekatan Ye Chen. Ia tidak hanya ingin menjual tumpukan sampah tersebut kepada dirinya sendiri dengan harga yang sangat tinggi. Namun ia juga harus menunjukkan kesediaannya. Bahkan ia harus menunjukkan bahwa ia yakin bahwa benda tersebut nyata, yang sama saja dengan sepenuhnya melepaskan hak untuk melindungi haknya setelah penjualan. Bukankah ini hanya mencoba mencuri uang? Pada saat yang sama, apakah Anda masih harus memutuskan semua ikatan? Memikirkan hal ini, dia bertanya dengan marah. Begini cara bos Anda berbisnis? Bahkan jika Anda meminta saya untuk mendistribusikan barang sebagai balas dendam, saya dapat memahaminya. Tetapi apakah Anda masih ingin saya mendistribusikan barang senilai ratusan juta? Selengkapnya yang keterlaluan adalah semua barangmu palsu. Tidak peduli seberapa tinggi persyaratan distribusinya. Tokoku tidak pernah menjual barang palsu. Wajah Ye Chen menjadi gelap, dan dia segera memasukkan segel giok kerajaan ke dalam pelukan Zhang Ermao. Dia berkata, Zhang Ermao, karena orang asing tua ini tidak percaya bahwa barang-barang kami asli, maka kami tidak dapat menjualnya kepadanya dengan harga berapapun. Simpan semua barang-barang ini dan ayo pergi. Bernard Arnault bingung. Dia tidak menyangka Ye Chen akan datang dan menghina kecerdasannya, tapi orang ini justru berbalik melawannya terlebih dahulu. Tepat sebelum dia sadar, Marvin mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Chen Zekai. Chen Zekai telah lama menunggu di sana, jadi dia langsung menjawab panggilan tersebut. Begitu panggilan masuk, Ye Chen berkata, Tuan Chen, nomor 016 menolak untuk mendistribusikan barang. Biarkan keamanan membersihkannya dan biarkan pemain pengganti peringkat pertama menggantikannya. Bernard Arnault tidak menyangka Marvin akan langsung jatuh begitu dia mengatakan akan jatuh. Ia tak berani bercanda tentang kualifikasinya dalam pelelangan tersebut, meski ia memiliki kekayaan senilai lebih dari 1 triliun yuan, bisa dikatakan aset tersebut tidak ada nilainya begitu ia meninggal untuk menikmatinya. Jadi, dia hampir kehilangan kesabaran dalam sekejap, dan buru-buru memasang wajah merendahkan diri dan memohon, Tuan, jangan marah untuk saat ini. Jika ada yang ingin Anda katakan, tolong beritahu Tuan Chen bahwa saya bersedia membagikannya barangnya. Setelah itu, dia mengulurkan kata-katanya. Dengan tangan gemetar, dia menunjuk ke segel giok negara di pelukan Zhang Ermao, mengertakkan gigi dan berkata, bukankah itu segel giok negara? Saya membelinya. Ye Chen mendengus dan berkata, kamu baru saja membeli segel giok negara. Segel giok nasional mungkin tidak cukup. Jantung Bernard Arnault bergetar, dia mengepalkan tinjunya, dan bertanya dalam suara gemetar, lalu apa lagi yang kamu ingin aku beli? Setelah itu, dia melihat tas besar berisi barang palsu milik Zhang Ermao dan berkata dengan cepat, bagaimana kalau aku membeli botol anggur perunggu tadi? Apakah tidak apa-apa? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mengeluarkannya. Saat mengambil daftar penjualan di toko pada siang hari, dia berkata, lihat sendiri, bos kami memiliki lusinan produk, besar dan kecil, di toko Anda, tetapi sekarang Anda hanya memiliki 2 jenis produk di sini. Bukankah itu agak tidak masuk akal? Bernard Arnault berseru, tetapi total semua barang dalam daftar Anda hanya 1 juta yuan, ini adalah produk nasional legenda. Setiap segel giok berharga 3 hingga 400 juta, yang ratusan kali lebih mahal dari jumlahnya. Bahkan jika Anda ingin membalas, Anda tidak bisa begitu kejam. Ye Chen berkata dengan serius, kita semua adalah pengusaha, dan kami memperhatikan kesopanan. Anda harus agak tidak ada gunanya menyebut kesopanan timbal balik seperti ini sebagai balas dendam. Saya hanya mengatakan bahwa kami tidak melakukan jual beli paksa. Jika Anda tidak senang, kami tidak perlu melakukan bisnis ini. Saya minta maaf, semuanya. Ini salah saya. Bernard Arnault benar-benar ketakutan. Dia tahu bahwa pembagian ratusan juta atau lebih dari 1 miliar yuan adalah masalah sepele. Hal yang paling menakutkan adalah jika ia lolos lelang di pelelangan tersebut,
Harga pil peremajaan tersebut berhasil terjual dengan harga puluhan miliar rupiah. Tiba-tiba pihak penyelenggara memintanya untuk mendistribusikan kembali barang tersebut di tempat. Itu adalah angka yang sangat besar sekali. Jadi, dia buru-buru menundukkan tangannya kepada Ye Chen dan berkata, "Tuan, saya baru saja menggunakan kata-kata yang salah. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Katakan saja langsung kepada saya berapa banyak dan barang apa yang perlu saya distribusikan. Sebagai selama dalam lingkup apa yang bisa saya tanggung, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun lagi." Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan sedikit permohonan, "Selain itu, tolong bantu saya memberitahu atasan Anda bahwa saya mengungkapkan keinginan saya yang paling tulus kepadanya. Saya minta maaf, mulai sekarang, saya akan mengatur seseorang untuk menyiapkan 2 salinan produk apapun yang saya jual dengan merek saya dan memberikannya kepada atasan Anda. Meskipun ada lusinan warna berbeda dari model yang sama, saya akan melakukannya, mengatur agar seseorang memberinya 2 salinan dari setiap nomor warna. Saya hanya memintanya untuk bermurah hati dan membiarkan saya pergi di masa depan." Ye Chen berkata dengan tenang, "Kita akan membicarakan masa depan nanti. Mari kita bicarakan tentang distribusi Anda sekarang." Dia melambai kepada Zhang Ermao dan memerintahkan, "Ermao, tolong bawakan segel kekaisaran dan botol anggur perunggu kepada Tuan Arnold." "Oke." Zhang Ermao mengangguk dengan cepat dan dengan rajin menyerahkan kedua barang ini. Sepotong palsu peninggalan budaya dikeluarkan dan diletakkan di atas meja. Ye Chen kemudian berkata, "Lihatlah hal-hal baik apa lagi yang Anda miliki di sana, dan beri kami Tuan Erno beberapa lagi." Zhang Ermao dengan cepat membuka paket itu, mencari ke dalam sebentar, dan menemukan gulungan gambar. Kemudian dia menyerahkannya kepada Ye Chen dan berkata, "Tuan Ye, ini barang bagus, buka dan lihatlah." Ye Chen mengambil gulungan itu dan tahu itu kertas beras tua dan itu pasti lukisan modern. Kemudian, dia perlahan membuka lukisan itu dan terkejut saat melihat gambar keseluruhannya. Ini, ternyata adalah lukisan klasik dunia, Mona Lisa. Terlebih lagi, itu adalah Mona Lisa dalam gaya lukisan tradisional Tiongkok. Ketika Bernard Arnault melihat ini, dia ingin mati. Menurutnya, hal ini tidak lagi sesederhana menghina IQ-nya bukan? Ye Chen sendiri tercengang dan menatap Zhang Ermao, matanya penuh pertanyaan. Kemudian, Ye Chen mengedipkan mata padanya, yang artinya, "Dasar brengsek, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menyombongkannya, kamu harus melakukannya sendiri." Meskipun Zhang Ermao takut dengan angka-angka astronomi yang dibicarakan Ye Chen barusan, dia tetaplah seorang pembohong tua yang telah berkecimpung di jalan antik selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman praktis yang sangat kaya. Jadi dia dengan cepat beradaptasi dengan rutinitas ini. Maka ia tersenyum dan berkata cepat kepada Bernard Arnault, "Tuan Arnault, lukisan yang saya perkenalkan kepada Anda hari ini bisa dikatakan cukup untuk mengejutkan seluruh kalangan seni lukis Timur dan Barat." Setelah itu, ia berkata dengan fasih, "Semua orang tahu bahwa Mona Lisa diciptakan oleh Leonardo da Vinci pada tahun 1500 tapi izinkan saya memberitahu Anda, lukisan ini sebenarnya bukan karya asli da Vinci. Ini berasal dari akhir dinasti Song dan tahun pertama dinasti Yuan. Itu dibuat oleh seorang pelukis hebat bernama Zhao Mengfu." Sebelum dia selesai berbicara, dia menunjuk ke lukisan di tangan Ye Chen dan berkata dengan serius, "Ya, itu yang ada di tangan Tuan Ye, dan lukisan Da Vinci yang itu telah dimodifikasi dan dibuat ulang dibuat berdasarkan salinan ini. Terus terang, itu dijiplak." Bernard Arnault hampir menangis dan berseru, "Apakah ini mungkin? Da Vinci adalah guru yang paling saya kagumi, dan Mona Lisa-nya juga sebuah mahakarya. Bagaimana bisa itu plagiarisme?" Zhang Ermao berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, "Lihat, ini menyentuh titik buta kognitif Anda, kan? Izinkan saya memberitahu Anda, lukisan ini dibuat oleh Tuan Zhao Mengfu dan Tuan Zhao di bawah perintah Kublai Han.
Han Agung dari dinasti Yuan. Perkiraan waktu penciptaannya seharusnya terjadi pada akhir tahun 1275 M, lebih dari 200 tahun lebih awal dari Leonardo da Vinci. Siapa yang menyalinnya? Siapa yang bukan? Sekilas tidak sejelas ini. Omong kosong, Bernard Arnault berkata dengan marah. Ini sama sekali tidak mungkin, dan lihat sendiri, wanita dalam lukisanmu juga berwajah barat. Saat itu, kok bisa ada wanita dengan wajah-wajah barat di Tiongkok? Apa yang ingin Anda katakan tentang serangga sebesar ini? Zhang Ermao tidak panik sama sekali. Dia tersenyum dan berkata dengan cepat, jadi, Anda harus bersabar dan mendengarkan saya menyelesaikan penjelasan situasinya. Pada tahun 1275 M, sebuah peristiwa besar dengan konsekuensi yang luas terjadi dalam sejarah dunia. Tahukah Anda apa itu? Bernard Arnault berkata dengan marah, saya tidak tahu. Zhang Ermao berkata dengan sangat serius, Tuan Arnault, aku tidak memberitahumu. Kamu tidak bisa hanya menghasilkan uang, kamu harus sesekali membaca lebih banyak dan belajar tentang sejarah. Setelah mengatakan itu, terlepas dari ekspresi Bernard Arnault yang hampir muntah darah, dia berkata dengan ekspresi yang dalam, biarkan aku beritahu Anda, tahun ini 1275 M adalah waktu ketika pengelana barat terkenal Marco Polo tiba di Tiongkok. Setelah itu, Zhang Ermao memandang ke arah Bernard Arnault dan bertanya, Marco Polo Anda pasti tahu, catatan perjalanan kan? Bernard Arnault menjadi gila, mengertakkan gigi dan berkata, saya tahu, tapi apa hubungannya ini dengan Mona Lisa? Zhang Ermao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Memang benar mereka yang tidak tahu tidak takut. Setelah mengatakan itu, dia terus menjelaskan, biar ku beritahukan padamu, Marco Polo melewati segala macam kesulitan dan datang ke dinasti Yuan pada musim panas 1275, dan diterima dengan hangat oleh Kublai Han. Timur dan Barat, Kublai Han memerintahkan Zhao Mengfu, seorang pelukis terkenal pada saat itu, untuk menunjukkan keterampilan seni lukis Tiongkok yang luar biasa kepada Marco Polo dan rombongannya. Saat itu, Marco Polo kebetulan memiliki seorang pelayan bernama Mona Lisa oleh sisinya. Tuan Zhao Mengfu menggunakan pelayan ini sebagai model untuk membuat lukisan ini. Seluruh ciptaan berlangsung selama setengah tahun, dari musim panas tahun 1275 hingga musim dingin tahun 1275. Berbicara tentang ini, Zhang Ermao tidak dapat menahan nafas. Pada saat itu, Kublai Han memberikan lukisan ini kepada Marco Polo, dan Marco Polo itu benar-benar harta karun, dan saya selalu menyimpannya sampai saya tahu cara membawanya kembali ke barat. Sayangnya, setelah Marco Polo kembali ke barat, dia dipenjara karena kekacauan, dan lukisan ini hilang di dunia. Kekacauan. 200 tahun kemudian, lukisan ini diwariskan di tangan Leonardo da Vinci. Ia sangat terinspirasi setelah membacanya dan menirunya siang malam selama lebih dari 10 tahun sebelum ia menciptakan versi Mona Lisa yang dikenal dunia. Dan setelah lukisannya selesai, dia memberikan Mona Lisa yang dilukis oleh Zhao Mengfu kepada para pelayannya untuk dibakar. Para pelayannya tidak tega membiarkan mahakarya seperti itu musnah, maka diam-diam mereka memberikannya kepada kerabat mereka. Itu sebabnya lukisan ini diturunkan. Pada titik ini, Zhang Ermao memandang Bernard Arnault dan bertanya dengan serius, Tuan Arnault, apakah Anda mengerti sekarang? Bernard Arnault memandangi tatapan serius Zhang Ermao, dan pada saat tertentu ia hampir berhasil dicuci otak oleh Zhang Ermao. Dia melihat ke arah Zhang Ermao, dan kemudian ke Mona Lisa di tangan Ye Chen. Dia mengulanginya beberapa kali, dan otaknya sudah kesurupan. Ye Chen juga tahu bahwa Zhang Ermao berbicara omong kosong, tetapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia bisa memunculkan serangkaian cerita besar yang akan berulang-ulang, dan dia tidak bisa tidak mengagumi lelaki tua ini di hatinya. Jika tidak ada yang lain, keterampilan omong kosongnya pastilah yang terbaik. Namun,
Bernard Arnault segera sadar dan mengetahui bahwa ini pasti cerita yang dibuat oleh Zhang Ermao. Jangan bicara apakah cerita ini benar adanya. Kalaupun benar, tidak mungkin orang-orang ini membawa lukisan ini ke dirinya sendiri. Terlihat dari botol wine perunggu imitasi plastik tadi, dua orang di depannya hanya ingin mencuri uangnya sendiri, dan tidak mungkin mereka memanfaatkannya. Jadi, dia menangkupkan tangannya ke arah Zhang Ermao dan berkata dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, "Tuan, saya sangat mengagumi kefasihan Anda. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen lagi. Berkata, "Tuan, tolong beri saya harga untuk lukisan ini." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Mona Lisa yang diduga plagiarisme kini digantung di Museum Louvre di Prancis. Meski tidak mungkin untuk memasangnya akan dilelang, saya perkirakan kalau dijual minimal bisa terjual $1 miliar AS. Ketika Bernard Arnault mendengar ini, seluruh jantungnya berdebar kencang. Dia mengutuk dalam benaknya, "Jika Anda berani mengenakan harga tinggi untuk omong kosong ini, saya lebih suka tidak berpartisipasi dalam pelelangan pil peremajaan daripada menerima model distribusi Anda." Kemudian, dia mendengar Ye Chen berkata dengan tersenyum, "Biarkan Tuan Arnault mengambil lukisan di tanganku. Lukisan ini, segel kekaisaran dan botol anggur perunggu tadi, ketiga benda ini dikemas bersama, 2 miliar. Ambil RMB." Setelah mendengar ini, Bernard Arnault tercengang. 2 miliar. Dia tidak mengerti bagaimana seseorang bisa begitu jahat dan dengan berani meminta 2 miliar hanya untuk 3 potong kain ini. Jadi, dia langsung berseru, "2 miliar itu terlalu banyak, bukankah puluhan juta atau bahkan 100 juta tidak cukup untuk menutupi kerugian dari distribusi 1 juta? Bahkan jika saya membagikan 100 juta, itu akan tetap ada. Sudah cukup. Ini 2 kali lipat 100 kali lipat." Berkata sambil mengertakkan gigi dan berkata, "Jika kamu begitu tidak tahu malu, maka aku lebih suka membatalkan lelang ini daripada menerima permintaanmu yang berlebihan." "Tidak masalah," Ye Chen berkata dengan tenang. "Lelang ramuan peremajaan dihadiri oleh orang-orang kaya. Jika Anda lebih banyak, itu tidak lebih. Dan jika Anda lebih sedikit, itu tidak lebih sedikit. Sama seperti tas-tas di toko Anda, beberapa orang kaya akan buru-buru membelinya. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan uang untuk mendistribusikan barang akan pergi begitu saja dan Anda tidak akan pernah peduli." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Tuan Arnault, ada sesuatu yang ingin saya lakukan mengingatkanmu. Jika kamu menolak kali ini, jika kamu menarik diri dari lelang karena alokasi, kamu akan dilarang mengikuti lelang selanjutnya seumur hidup. Sebaiknya kamu berpikir hati-hati." Setelah mendengar ini, Bernard Arnault langsung ketakutan dan berkata cepat, "Tuan ini, bahkan jika Anda harus mencocokkan tidak perlu meminta barang 2 miliar kan, bisakah kurang?" Ye Chen menatapnya dan berkata dengan dingin, "Maaf, Tuan Arnault, tidak ada ruang bagi Anda untuk tawar-menawar di sini. Anda memiliki begitu banyak perusahaan di seluruh dunia. Toko-toko mewah menghasilkan banyak uang setiap tahun hanya dengan mendistribusikan barang. 100 miliar mungkin dianggap terlalu kecil. Sekarang Anda diminta untuk mengeluarkan 1 miliar, dan kamu tidak senang. Dalam hal ini, menurutku kamu juga tidak perlu berpartisipasi dalam lelang ini. Simpan uangmu dan kembali ke Pransismu." Meskipun Bernard Arnault sangat marah saat ini, dia sebenarnya mengakui kekalahan jauh di lubuk hatinya. Dia sendiri adalah pencetus industri distribusi, dan dia telah menghasilkan ratusan miliar dengan mengandalkan trik unik distribusi ini. Oleh karena itu, ia paham betul alasan mengapa pedagang percaya diri untuk mengajak konsumen memesan barang adalah karena mereka memiliki keyakinan mutlak terhadap produknya. Begitu mereka mengetahui bahwa konsumen bersedia mendapatkan produk ini dengan harga berapapun, mereka mempunyai kepercayaan diri yang cukup untuk meminta konsumen memesannya. Sebuah tas bernilai lebih dari 100.000 yuan membutuhkan barang senilai 200.000 yuan,
dan sebuah jam tangan senilai lebih dari 200.000 yuan membutuhkan barang senilai 40.000 hingga 50.000 yuan. Semuanya secara akurat memahami psikologi konsumen, sehingga mereka dibantai dengan kejam, pukul mereka. Sekarang, dia sangat menginginkan pil peremajaan, dan jika dia diminta untuk membelinya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menerimanya. Lagi pula, jika Anda keluar untuk bermain-main, Anda harus selalu membayarnya kembali. Memikirkan hal ini, dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju, dan berkata kepada Ye Chen, "Oke, 2 miliar adalah 2 miliar, Ye." Chen mengangguk puas dan berkata dengan ringan, "General Manager Chen dari Istana Buckingham akan memberimu jawaban yang benar di sini nanti. Untuk rekening publik, Anda tinggal mengatur keuangan untuk mentransfer uang itu." "Oke." Bernard Arnault mengangguk dengan sedih, menahan amarahnya dan berkata, "Saya akan mengatur pembayarannya sesegera mungkin, Ye." Chen tersenyum tipis, berkata, "Tuan Arnault, Anda harus lebih baik hati dalam berbisnis di masa depan. Anda bisa menjual barang dengan harga berapapun yang Anda tetapkan. Jangan selalu berpikir untuk mendapatkan keuntungan tambahan dengan mengandalkan pemasaran kelaparan dan sistem distribusi. Dalam kata-kata orang Tionghoa kita, melakukan terlalu banyak hal tidak bermoral seperti itu akan merusak moralitas Anda dan merugikan generasi mendatang." Bernard Arnault bertanya dengan marah, "Bukankah kamu sama?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bos kami, saya sudah mengatakan bahwa setelah uang yang Anda bagikan dibayarkan ke rekening Istana Buckingham, dia tidak akan mengambil sepeser pun dan akan menyumbangkan semuanya untuk rencana peningkatan gizi Tiongkok bagi siswa wajib belajar di pedesaan. Jadi, tidak seperti Anda, apa yang dia lakukan adalah perbuatan baik. Apa yang Anda lakukan tidak bermoral. Dalam kata-kata Tiongkok kuno kita, dia merampok orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin." Bernard Arnault bertanya dengan heran, "Untuk apa rencana nutrisi ini?" Ye Chen He berkata dengan tenang, "Ini adalah rencana pengentasan kemiskinan yang didanai oleh negara. Ini hanya menargetkan siswa yang menerima pendidikan wajib. Ini memberikan subsidi makanan kepada lebih dari 20 juta siswa sekolah pedesaan di seluruh negeri dengan standar 4 yuan per hari. Menghitung biayanya dari makan siang senilai 4 yuan untuk seorang anak di daerah pedesaan yang dilanda kemiskinan setiap hari. 2 miliar ini dapat menyediakan makan siang untuk 1,4 juta anak di daerah pedesaan yang dilanda kemiskinan selama 1 tahun penuh, yang dianggap sebagai suatu pahala yang besar." Setelah mengatakan ini, Ye Chen berkata lagi, "Tetapi pahala ini tidak ada hubungannya dengan Anda, kecuali Anda juga mengambil inisiatif untuk menyumbangkan 2 miliar lagi." Apakah saya juga ingin menyumbang?" Bernard Arnault ingin mati saat ini. Sekarang dia memiliki segalanya, yang paling dia takuti adalah setelah Ye Chen memaksanya untuk mendistribusikan barang, dia juga memaksanya untuk menyumbangkan uang. Melihat kepanikan di wajahnya, Ye Chen mencibir dan berkata, "Tuan Arnault, jangan terlalu takut. Jika Anda tidak ingin menyumbang, kami tidak akan memaksa Anda untuk menyumbang. Lagi pula, melon yang kuat tidak manis." Bernard Arnault akhirnya menarik napas lega. Satu hal yang paling dia tidak suka dalam hidup adalah menyumbangkan uang. Menurutnya, uang diperoleh melalui kerja keras dan dapat dibelanjakan sesuai keinginannya. Namun ia tidak dapat menyumbangkannya. Dia berjanji akan mengalokasikan 2 miliar yuan, yang sudah merupakan kerugian besar, jadi dia tidak mau membayar sepeser pun lagi. Namun meski begitu, 2 miliar ini sudah cukup membuatnya merasakan sakit dalam waktu yang lama. Bersambung.